hidup di dunia tapi jiwa di akhirat, maka obrolan antum itu mudzakarah. Duduknya antum dengan kawan itu saling tukar menukar ilmu, saling mengingatkan, saling bertanya tentang pelajaran agar semakin kuat ilmu yang sudah didapat. Banyak orang yang tidak percaya ketika ingin mengejar akhirat, aduh nanti saya nggak punya dunia gimana, saya nanti direndahkan orang karena nggak punya dunia gimana. Tadi ketemu di jalan orang bilang Allah nggak ridho kalau nggak ngikut sahabat. Oh iya, saya di sana juga ketemu orang begitu. Coba jadi viral itu, viral sebatang, viral sekepri, se-Indonesia. Apa yang terjadi? Perubahan terjadi insya Allah. Kadang-kadang orang malas memviralkan kebenaran. Ini kebenaran mutlak dan orang banyak yang nggak tahu. Ada kata nggak bisa ya. Kalau orang itu maksimal dalam berusaha, pasti Allah beri. Dan itu janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan kami. Jadi kalau bersungguh-sungguh Allah pasti tunjukkan. Kalau enggak ditunjukkan, bukan enggak, belum. Tambah lagi, maksimalkan lagi, tambah lagi. Ustadz, ya, masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz. ya. Masih ada yang bertanya-tanya. Berkenaan belajar ini kan kadang kita ada ngantuk gitu Ustadz, Ya. atau kecapean atau ya tidak maksimal lah Ustadz karena faktor aktivitas lain. Ini bagaimana Ustadz hukumnya Ustadz? Oh iya, ngantuk itu ya manusiawi. Manusia itu bisa ngantuk. Kalau nggak bisa ngantuk malah udah bukan manusia lagi ya, nggak normal. Saya dulu waktu kecil pernah tahu ada tayangan di TV gitu, ada seorang wanita yang nggak bisa tidur sama sekali, nggak ngantuk sama sekali. Ini malah menjadi penyakit ya, jadi musibah. Betul. Tapi ngantuk itu ada dua ya, kata Ibnu Qayyim. Kalau orang ngantuk ketika perang dan ketika ketakutan, dia malah ngantuk, itu justru tanda keamanan yang ada pada hatinya, dan itu dari Allah. Masya Allah. Jadi gara-gara ngantuk perang jadi maksudnya berani gitu aja. Tidak ketika ketakutan dia ngantuk malah menjadi berani, aman gitu. Itu dari Allah kata Ibnu Qayyim. Adapun ngantuk ketika sholat, kemudian ngantuk ketika zikir, ketika menuntut ilmu di majelis zikir, majelis ilmu, itu dari setan kata Ibnu Qayyim. Jadi harus dienyahkan itu ngantuk itu. Caranya gimana? Ya dengan ambil air wudhu misalnya, atau bergerak ya secara ringan. Kita kalau bergerak mungkin bangkit berdiri sebentar. Yang jelas ambil air wudhu itu paling efektif untuk menghilangkan ngantuk insya Allah. Jadi jangan dibiarkan ya, kalau kita belajar ngantuk kemudian dibiarkan ya kita nggak akan pernah belajar. Ya. Walaupun sering hadir di majelis ilmu, tapi di setiap majelis ilmu dia selalu tidur, ya ini mau 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun belajar nggak ada hasilnya nanti. Ya, bahaya karena itu dari setan. Gitu. Semoga kami jadi menghindari ngantuk saat belajar ini ya Ustadz. Ya termasuk juga kiatnya jangan terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting ya. Karena ngantuk juga karena kelemahan fisik yang terlalu capek akhirnya ngantuk ya kan. Nah maka kalau kita ingin fit dalam belajar, ingin optimal, berarti kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang kurang penting. Skala prioritas harus diatur ya Ustadz. Iya. Jadi yang namanya cuma begadang hanya untuk hal-hal yang enggak manfaat atau hanya untuk jalan-jalan, ya ini dikurangi. Kalau memang bekerja ya, kalau bisa memilih kan hidup itu pilihan kan. Pilihlah pekerjaan yang memang tidak terlalu menyita fisik kita, tidak terlalu menyita waktu kita, sehingga ada waktu kita untuk akhirat ya. Karena yang namanya ilmu dan amal itulah bagian kita di akhirat nanti. Kalau kita tidak menyisakan waktu untuk ilmu dan amal, berarti kita hidupnya hanya habis di dunia ya. Kerugian bagi kita sendiri. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Iya.